Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kegiatan perkuliahan psikologi pendidikan ya. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan yang kemarin. Yang kemarin itu terkait dengan apa itu? Ini dia, variasi individual dan diversitas sosiokultural. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang variasi individualnya. Nah, diversitas sosiokultural sudah kemarin ya. Sekarang kita membahas tentang variasi individual. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas dalam variasi individual ini. Yang pertama tentang kecerdasan, yang kedua tentang kepribadian. Kepribadian itu saya bagi menjadi 2. Karena ini sebenarnya topik yang sangat luas sekali. Tapi ada 2 hal aja, 2 kepribadian yang saya bahas, yaitu dari kepribadian dari Hippocrates dan Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Nah, oke, kita mulai dari mana? Kita lanjut ya. Nah, kita mulai dari kepribadian Carl Gustav Jung. Yang beliau itu mengangkat tentang ekstrovert dan introvert. Ini mungkin sudah tidak asing lagi untuk kalian ya. Kalau misal ekstrovert itu yang kalian tahu mungkin terkait sukanya bergaul, suka ramai-ramai gitu ya. Tapi kalau introvert itu pendiam atau mungkin mengurung diri, tidak suka bergaul dan lain sebagainya. Ini kita bahas secara spesifik ya. Kita bedakan antara ekstrovert dengan introvert. Langsung saja kita bedakan. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita angkat. Aspek-aspek yang kita angkat dari ekstrovert dan introvert. Yang pertama itu dari sumber energi yang diperoleh dari ekstrovert dan introvert. Nah, kita lihat di sini, ekstrovert itu memperoleh sumber energinya itu dari interaksi sosial dan aktivitas eksternal. Jadi, aktivitas sosial, interaksi sosial dan aktivitas eksternal. Interaksi sosial itu artinya seorang yang ekstrovert itu mendapatkan atau bersemangat sekali kalau misal dia berinteraksi secara sosial gitu, berinteraksi dengan orang-orang, berinteraksi mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, apa yang ada di kepalanya itu diungkapkan dan melalui interaksi sosial. Nah, aktivitas eksternal itu ya berarti aktivitas di luar dirinya gitu ya. Jadi ya tentunya kaitannya dengan sosial. Nah, interaksi sosial. Jadi dengan cara dia bersosialisasi, berinteraksi secara sosial, berinteraksi dengan orang lain, dia memperoleh energi yang meluap-luap. Dia merasa bahagia, dia merasa kalau misal dia kerja sendirian gitu ya, dia jenuh, bosan, habis baterainya gitu. Tapi kalau misal dia berinteraksi secara sosial, seakan-akan dia merecharge dirinya sendiri. Seakan-akan semangatnya itu hidup ya. Kalau misal orang yang misalkan saya sendiri gitu ya, kalau saya berinteraksi sosial itu misalkan seorang pengajar, seorang pendidik, seorang guru yang memang benar-benar intens semangat gitu dengan dunia kependidikannya, maka saat dia ketemu dengan murid-muridnya itu seperti yang terrecharge. Mungkin guru-guru kalian pernah menyampaikan, wah saya sakit, tapi kalau misal kondisi lagi nggak enak badannya, tapi kalau misal dia sedang ngajar, dia ketemu dengan siswanya, maka seakan-akan sakitnya itu terlupakan. Jadi orang yang merasa senang dengan apa yang dia lakukan, maka hal negatif di dalam dirinya itu seakan-akan hilang. Nah, itu energinya itu seorang ekstrovert itu diperoleh dari aktivitas sosialnya, interaksi sosialnya. Kemudian bagaimana dengan introvert? Kalau introvert itu dia mendapatkan energinya lagi saat dia lagi sendirian melakukan refleksi secara internal gitu. Nah, kalau misal dia berinteraksi beda dengan ekstrovert. Si introvert ini dia mungkin saja dia bisa berinteraksi sosial. Dia bisa berinteraksi sosial. Tapi baterainya itu habis gitu. Dia terkuras, semangatnya habis. Semangatnya terkuras melalui interaksi sosial. Akhirnya dia butuh waktu sendirian untuk merecharge kembali semangatnya. Dia merasa menikmati dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri saat dia melakukan menghabiskan waktu sendiri, menulis diary, mungkin melakukan refleksi, merenung, atau mungkin exploring apapun itu gitu ya. Nah, dia seakan-akan merecharge dirinya sendiri. Nah, itu merupakan si introvert.
Kemudian gaya komunikasi. Gaya komunikasi seorang ekstrovert itu terbuka, ekspresif, cenderung cepat dia berbicara. Ya. Nah, terbuka, ekspresif, cenderung cepat berbicara. Nah, terbuka itu jadi dia open minded gitu. Maksudnya karena dia seakan-akan dengan apapun yang dia komunikasikan, apapun isi kepalanya dan dia komunikasikan itu membuat dia ngerasa semangat gitu. Ya. Dia ekspresif, cenderung cepat dalam berbicara. Kemudian untuk introvert, dia pendiam, mendengarkan dengan seksama, berbicara dengan hemat kata. Dia pendiam, mendengarkan dengan seksama, berbicaranya hemat kata. Karena kalau misal banyak ngomong ya, banyak ngomong itu habis gitu, energinya tuh habis. Jadi karena dia yang tadi energinya itu lebih tercharge dengan dia melakukan aktivitas sendiri. Jadi kalau misal dia banyak ngomong gitu ya, dia banyak ngomong dengan orang lain, seakan-akan dia ngerasa ada yang salah gitu dengan dirinya, takut salah, banyak kekhawatiran ya. Nah, itu merupakan gaya komunikasi seorang introvert. Jadi akhirnya dia lebih banyak diam ketimbang dengan banyak hal yang dia sampaikan di dalam interaksi sosialnya. Kemudian kecenderungan sosialnya, dia senang bergaul nyaman di keramaian, dalam pesta-pesta, dia ngerasa nyaman dalam kerumunan, dia ngerasa nyaman gitu ya. Jadi karena dia senang bergaul, senang mengkomunikasikan apa yang ada di kepalanya. Sedangkan seorang introvert, dia menghargai kontemplasi, nyaman dengan kelompok kecil. Boleh dia bergaul, tapi temannya satu, dua gitu. Jadi nggak banyak-banyak temannya itu. Nah, karena dia lebih energinya itu lebih banyak terkuras habis gitu dengan dia berkomunikasi dengan banyak orang. Mungkin saat seorang itu berkumpul di dalam pesta atau mungkin di dalam rapat, dia ngerasa si introvert itu dia ngerasa kurang percaya diri atau mungkin dia ngerasa suaranya sangat kecil gitu didengarkan oleh orang lain, sehingga dia harus seakan-akan dia harus mengeluarkan suara yang agak tinggi, akhirnya energinya itu terkuras habis gitu. Nah, akhirnya dia lebih cenderung ngumpul-ngumpul aja dengan, kalau misal pun karena manusia itu kan makhluk yang bersosialisasi ya, dia nggak bisa meninggalkan dunia sosialisasinya, dia harus bergaul, dia harus berkomunikasi dengan orang lain. Tapi berkomunikasi dengan orang lain si introvert ini dengan orang yang secukupnya aja, mungkin dengan satu dua orang, mungkin temannya itu lagi itu si introvert. Tapi beda dengan si ekstrovert, itu temannya ini hari ini ganti besok ganti besok ganti besok, langsung berkerumun berkelompok, dan dia ngerasa kadang-kadang dia memimpin memimpin menggerakkan gitu ya. Nah, itu adalah si ekstrovert. Tapi kalau misal si introvert, kelompoknya itu lagi gitu, jadi nggak ganti-ganti. Itu merupakan jadi cari orang-orangnya mungkin teman-temannya ya sama-sama introvert juga ya. Kalaupun ada ekstrovert ya ekstrovert yang menghargai si introvert ya, jadi berkumpul bersama, atau mungkin si ekstrovert yang mencari sesuatu dari introvert, jadi mendapatkan nilai lebih dari si introvert itu ya. Nah, itu adalah kecenderungan sosial dari ekstrovert dan introvert. Yang berikutnya adalah keputusan, membuat keputusan secara cepat ya, dan kadang-kadang impulsif ya. Jadi artinya nggak pikir panjang. Si ekstrovert itu jadi langsung aja ada harus ngapain nih, harus kemana, oh langsung. Intinya apa, intinya dia ingin mengekspresikan mengekspresikan diri di depan sosial. Nah, itu si ekstrovert. Beda dengan si introvert. Si introvert itu kadang-kadang dia merenung terlebih dahulu sebelum dia mengambil keputusan, karena kadang-kadang ada rasa kurang percaya diri, kadang-kadang ada takut salah, kadang-kadang eh, dia ngerasa takut dinilai sesuatu oleh teman-temannya, teman sosialnya, dari sosialnya seperti itu. Jadi akhirnya dia lebih banyak diam dulu, lebih banyak dia mengalah dulu, dan mungkin lebih banyak mendengarkan dulu bagaimana si extrovert menyampaikan sesuatu, dan kemudian dia menilai, dan mungkin kalau misal diperlukan dia akan menyampaikan. Tapi kalau misal tidak diperlukan maka dia akan tetap diam aja gitu. Itulah tipikal ekstrovert, karena menyampaikan, dia menimbang-nimbang nih apakah menyampaikan kata-kata, menyampaikan pendapatnya itu sebanding nilainya dengan uh, efek dari pendapat yang dia sampaikan gitu ya. Karena kata-kata yang akan dia sampaikan itu energinya cukup,
lumayan gitu menghabiskan, dia butuh cukup banyak energi gitu ketimbang dengan dan ngebandingin dengan efek dari pendapat yang dia sampaikan terhadap komunitasnya. Nah, itu adalah si introvert. Kemudian preferensi aktivitas. Nah, preferensi aktivitas. Kegiatan untuk si ekstrovert itu kegiatan yang melibatkan banyak orang dan dinamika lingkungan. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dan dinamika lingkungan. Cari aktivitas, aktivitas apa? Mau kemana nih? Aktivitasnya, ayo. Saya lebih cenderung ke arah yang tempat keramaian. Nah, itu sih ekstrovert. Keramaian di mana? Mungkin di uh, taman bermain kah, atau mungkin di Dufan kah, atau mungkin di mana, pokoknya yang ramai-ramai, yang dimana orang-orangnya itu tertawa gitu ya, yang semua orang ceria gitu ya, maka si ekstrovert ada di situ gitu. Dan semua orang tertawa dan dia pun tertawa, maka dialah si ekstrovert ya. Tapi ya kadang-kadang kalau si ekstrovert orang lain tertawa, dia kadang-kadang entah kayak yang connect entah enggak gitu ya. Nah itu si introvert ya, kadang-kadang kayak yang nah itulah bedanya extrovert dengan introvert. Kemudian introvert, aktivitas yang memungkinkan konsentrasi dan kedalaman berpikir. Di mana ya kita mau main? Nah, mungkin ke pantai. Ke pantai, sepi sekali di pantai. Ya mungkin di pantai. Di pantai agak enak. Cari yang sepi-sepi ya. Atau mungkin ke gunung, naik gunung. Nah, itu adalah tipikal introvert ya. Nah, kalau si ekstrovert main kemana? Ke keramaian, mungkin di jalan raya atau mungkin di perempatan jalan gitu ya. Pokoknya tempat-tempat yang ramai aja. Nah, itu adalah si ekstrovert ya. Jadi, mana yang lebih banyak melibatkan interaksi sosial? Nah, itulah si ekstrovert. Mana yang lebih banyak melibatkan interaksi pribadi? Itulah si introvert. Ya, introvert bisa berinteraksi sosial, bisa, tapi hanya 1-2 orang aja interaksi sosialnya tuh. Tapi karena ya memang manusia itu selalu butuh dengan interaksi sosial. Oke, kemudian kita bahas tentang 4 tipe kepribadian dari Hippocrates. Di sini ada beberapa pembagian, ada sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis ya. Mungkin ya tentu kalian juga pernah dengar. Ada ini merupakan tipe-tipe kepribadian. Oh iya. Nah, untuk ke siswa seperti apa aplikasinya? Nah, aplikasinya ke siswa untuk anak-anak ekstrovert ini dia lebih cenderung aktif ya. Dia lebih cenderung mengekspresikan dirinya dan lebih cenderung dia mendominasi kelasnya. Nah, karena itu kadang-kadang untuk mengorganisir pengelolaan kelas dari anak-anak yang ekstrovert ini cenderung agak sulit gitu ya. Oleh karena itu si guru itu perlu bisa mengelola kelas itu dengan baik. Walaupun kadang-kadang dengan teriakan-teriakan itu tidak terlalu berpengaruh gitu untuk si anak ekstrovert, karena anak ekstrovert ini ya memang dia harus berekspresi gitu untuk bisa meluapkan, mengisi charging baterainya gitu. Kalau misal dia harus diam, maka dia akan meledak nantinya, baterai akan meledak. Nah itu berbahaya ya. Jadi akhirnya si anak ekstrovert ini jadi tidak benci atau mungkin kurang suka dengan pelajaran yang mengharuskan diri untuk diam. Oleh karena itu, pengelolaan anak ekstrovert ini harus diberdayakan. Mungkin ya bisa juga anak ekstrovert ini diminta untuk memimpin kelasnya atau mungkin memimpin kelompoknya atau mungkin mengungkapkan, ditanya atau mengungkapkan pendapatnya terkait tentang suatu materi. Nah, itu akan cukup meluapkan dirinya, membuat dirinya bisa lebih lega, lebih tenang untuk menerima pembelajaran yang berikutnya. Beda dengan anak introvert. Anak introvert ini memang pengelolaannya bisa lebih mudah. Tapi kalau misal kita tidak mempertimbangkan gitu ya, berpikir tidak ini apa yang anak ini pikirkan. Bisa jadi dia mikir, bisa jadi dia nggak mikir gitu ya. Nah, hal ini akan berdampak pada anak tetap aja jadinya pembelajaran si anak itu nggak bisa mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu kita harus bisa membaca ini si anak ini mengikuti pelajaran atau enggak. Ya mungkin sedikit-sedikit ditanya atau mungkin kalaupun bertanya
bukan secara klasikal, tapi mendekati si anak ini secara individual. Anak introvert ini, kalau misalnya kita biarkan, ini anak-anak ini kita biarkan pembelajarannya terus mengalir dan si anak ini tidak bisa mengikuti, ini bisa-bisa si anak ini akan mengalami insecure ya, rasa kurang percaya diri terhadap pelajaran, terhadap dirinya sendiri. Oh, saya ngerasa kurang bisa, saya nggak bisa melanjutkan pembelajarannya. Akhirnya hal ini akan berdampak fatal dan si anak ini tidak akan menyampaikan bahwa saya tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ibu sampaikan. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Jadi manajemen antara anak-anak ekstrovert dengan introvert itu perlakuannya itu berbeda. Oleh karena itu kita harus bisa memperhatikan mana yang anak ekstrovert dan mana yang anak introvert. Oke, kita lanjutkan ke 4 tipe kepribadian Hippocrates. Di mana Hippocrates ya, di mana di sini ada sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Nah, sanguinis sendiri ya, sanguinis sendiri. Kalau misal kita ngelihat sanguinis itu dia cenderung gaya emosinya dia ceria, optimis. Kalau koleris itu tegas, ambisius. Kalau melankolis, untuk koleris, koleris ini tipikal pemimpin alami ya. Dia tegas, dia ambisius. Pengambilan keputusannya dia cepat langsung. Relasi sosialnya dia dominan, memimpin. Keunggulannya pemimpin alami. Kelemahannya dia terlalu agresif. Ya, jadi dia koleris. Jadi tipikal orang-orang yang koleris itu dia sat gitu ya. Dia mikirnya agak cepat. Yang kadang-kadang kata si pragmatis, yang santai-santai aja dulu, santai-santai lah. Terus kata si sanguinis, alah peduli amat lah. Oke, kita lanjut ya. Dia tegas, ambisius, cepat, langsung, dominan dalam memimpin. Jadi kalau berrelasi sosial itu dia mendominasi, gitu. Dia memimpin. Dia jadi pemimpinnya. Itu adalah korealis. Jadi saat ngumpul-ngumpul, kalau misal dia mendominasi, seakan-akan ingin leading gitu ya, maka dia bagusnya jadi pemimpin ya, jangan sampai dia bukan jadi pemimpin ya, jadi nanti nggak mau kerja gitu. Nah, keunggulannya dia pemimpin alami. Kelemahannya kadang-kadang terlalu agresif. Terlalu agresif itu ya artinya terlalu agresif ini ada nggak mempertimbangkan, seakan-akan yang lain itu bisa mengikuti dirinya dan harus mengikuti dirinya. Jadi nggak mikirin, kadang-kadang ada yang sanguinis, ada yang pragmatis, itu kan nyantai-nyantai gitu kan, apalagi yang pragmatis santai-santai ya, pragmatis ya, jadi nggak mau cari kerja gitu lah, nggak mau cari masalah. Apalagi yang ceria ini kadang-kadang suka nakal ya, karena sikapnya itu dia energik memang tapi kurang fokus ya, kurang fokus. Jadi kadang-kadang disuruh ini ngerjain yang itu. Nah, itu adalah tipe-tipe sanguinis. Nah, gaya emosinya dia ceria, spontan, terkadang impulsif dalam pengambilan keputusannya. Ini lebih ke arah ekstrovert ya. Relasi sosialnya luas tetapi dangkal. Jadi banyak sekali teman-temannya, tapi nggak ada yang mendalam gitu ya. Jadi ketemu dengan ini, wah ceria, disambut sama yang lain gitu ya, disambut sama lawan sosialnya, dan disambut dengan baik gitu, dengan ramah, tapi tidak terlalu mendalam kenalnya, jadi semuanya dangkal. Nah, keunggulannya sangat energik, nah tapi kurang fokus, kadang-kadang pelupa juga untuk orang-orang yang sanguinis ini. Nah, kemudian untuk anak-anak yang pragmatis, anak pragmatis ini dia bawaannya tenang, damai. Dia dalam mengambil keputusannya santai, fleksibel, relasi sosialnya ramah, netral, keunggulannya penyabar, dan kelemahannya itu kurang ambisius. Jadi artinya dia ada di zona nyaman, dia seneng ya udahlah gini-gini aja, santai aja lah, tapi dia punya emosi yang stabil, dia bersyukur dengan apapun yang dia terima. Itu adalah pragmatis ya, namun mungkin mirip dengan sanguinis. Jadi dia bisa bergaul dengan banyak orang, tapi bedanya untuk sanguinis itu bergaul dengan banyak orang dengan memberikan energi ya, dengan memberikan keceriaannya, dengan memberikan kelucuannya mungkin ya. Tapi untuk pragmatis ini dia bergaul dengan banyak orang, tapi dia lebih cenderung enggak memberikan energi, tapi memberikan keramahannya, someah ya, ramah gitu ya. Jadi enggak
Disebut penyabar karena penyabar itu dia nggak suka cari konflik ya. Kalaupun mendapatkan masalah, dia sabar. Emosinya itu stabil sekali. Beda dengan sanguinis, emosinya itu meluap-luap ya. Meluap-luap. Tapi kalau untuk phlegmatis itu emosinya stabil. Tidak terlalu ceria, tapi tidak juga ngedrop karena dia walaupun dapat masalah, dia ya udah santai-santai aja. Dia bersyukur dengan apapun yang ada gitu ya. Itu tipe yang pragmatis, tapi kelemahannya itu dia kurang ambisius, dia nggak punya cita-cita yang besar gitu untuk bisa beda dengan yang koleris. Wah, visioner, harus bisa mencapai sesuatu, goal settingnya tinggi gitu ya. Nah, kalau untuk yang pragmatis dia nggak punya goal setting, ya udahlah, jadi mengalir, hidupnya itu mengalir ya. Kemudian untuk melankolis, melankolis ini tipe yang sangat sensitif ya, pemikir, sangat perasa. Ada yang bilang sangat perasa, pemikir. Dan kemudian pengambilan keputusannya berhati-hati. Relasi sosialnya mendalam, walaupun sedikit ya. Jadi tapi sedikit. Beda dengan pragmatis, dengan sanguinis. Sanguinis ini luas relasi sosialnya. Pragmatis pun sama luas. Tapi dia mau dia berteman atau enggak, tapi ya kita mah kalau kata si pragmatis, ya udah kita mah baik-baik aja lah dengan mereka gitu ya. Terserah orang mau menyebut kita atau enggak ya, itu terserah mereka gitu ya. Nah itu si pragmatis, yang penting ramah aja ke orang lain siapapun. Nah kalau si melankolis ini tipe kepribadian yang dia pilih-pilih gitu di dalam berteman. Tapi kalau misal udah dapat, udah klop gitu sama satu orang, maka dia akan sangat berinteraksi dengannya dengan sangat mendalam, kenal dengan sangat dalam si teman itu. Nah itu si melankolis, jadi dia pilih-pilih betul dalam berteman, dia nggak sembarang dalam berteman. Karena apa? Sikapnya yang perfeksionis. Dalam mengerjakan tugas pun dia perfeksionis. Kelemahannya dia suka menganalisis. Akhirnya karena sikapnya yang perfeksionis itu, yang kadang-kadang kalau misal tugas belum beres, dia nggak bisa ngumpulin ya, karena khawatir, penuh kehati-hatian. Dia merasa takut nanti dinilai buruk oleh orang lain, oleh gurunya, oleh siapapun itu. Nah itu tipikal melankolis. Oleh karena itu dia sangat perasa sekali dengan gimana perasaan orang lain gitu ya, banyak cemasnya. Nah, itu adalah tipikal yang melankolis ya. Oke, seperti itu. Oke, tadi merupakan tipikal 4 tipe kepribadian dari Hippocrates ya, Hippocrates ya. Jadi kita kenal ada yang sanguinis, koleris, dan melankolis dan pragmatis. Nah, dari sini kita tahu bahwa setiap siswa itu punya beberapa tipe kepribadian yang 4 ini gitu ya. Tapi memang jarang sekali yang hanya fokus di satu tipe kepribadian aja, misalkan melankolis aja gitu ya. Tapi umumnya ada 2 tipe kepribadian dalam satu orang. Jadi ada yang melankolis, ada yang flegmatik gitu. Terus ada yang melankolis koleris, ada yang sanguinis koleris. Oh iya, sana. Nah, ada yang sanguinis koleris, jadi melankolis pragmatis. Ada yang melankolis pragmatis, dia sempurna gitu, ingin sensitif, pemikir, tapi santai gitu, nggak punya orientasi, nggak punya goal besar gitu ya, ya udah santai-santai aja lah. Nah, terus tapi dia pemikir, dia berpikir secara mendalam, tapi nggak punya tujuan besarnya itu apa gitu ya. Nah, itu melankolis pragmatis ya. Jadi walaupun dia perfeksionis, dia pemikir, tapi dia sabar-sabar aja gitu dengan apa yang ada gitu. Nah itu melankolis pragmatis. Dan ada juga koleris melankolis. Nah, dia tipikal pemimpin, tapi pemimpin yang perasa. Itu kan macam-macam. Oke, kita lanjutkan. Terakhir adalah kecerdasan. Kita bahas tentang multiple intelligence. Ada banyak sekali tipe-tipe kecerdasan. Dan ini kamera sayang, bahaya main-main kamera. Oke, kita lanjut. Ini ada 8 tipe, bukan 8 sih ya, lebih jadi 9.
Awalnya itu 8, tapi ditambah dengan eksistensial, able to reflect abstract ideas. Jadi 9 tipe kecerdasan majemuk dari Howard Gardner ya. Howard Gardner ini merupakan pencetus dari multiple intelligence. Pertama, yaitu logical mathematics, able to manipulate numbers and symbols. Ya, uh, jadi intinya gini, ada 9 tipe kecerdasan si anak-anak itu. Jadi ada anak-anak yang dominan logical matematiknya, ada anak-anak yang dominan musikalnya, spasialnya, bodily kinesthetic, naturalistik, interpersonal, intrapersonal, eksistensial, dan linguistik. Jadi kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan emosional, intelektual, dan juga spiritual ya. Tapi menurut Howard Gardner itu ada 9 tipe kecerdasan. Jadi ada yang dominan logika matematiknya. Kalau anak-anak yang dominan logika matematiknya, maka si anak-anak itu pinter gitu dalam hal-hal yang berbau matematik, yang berbau simbol-simbol gitu. Jadi sangat mudah gitu untuk bisa memahami logaritma, memahami sinus kosinus, memahami perkalian dan lain sebagainya. Tapi saat dia harus memahami tentang musik-musik, dia agak kesulitan gitu. Mungkin saat dia harus memahami tentang biologi ya, materi biologi, dia agak kesulitan gitu untuk menghafal seperti apa itu sapi gitu, bahwa sapi itu hewan berkaki 4 dan punya totol-totol hitam, itu agak kesulitan gitu untuk memahaminya. Terus disuruh senam pun badannya kaku gitu ya, udah kayak robot. Nah itu agak kesulitan. Jadi ada juga anak-anak yang cerdas dalam bodily kinestetiknya, able to coordinate movement. Jadi otaknya itu dengan badannya itu terkoordinasi dengan baik. Contohnya atlet ya. Contohnya pemain bola, Messi. Dia bisa mainin bolanya itu udah kayak kakinya sendiri. Jadi seakan-akan bola itu udah nempel dengan kakinya gitu. Tapi itu tidak dimiliki oleh setiap orang ya. Hampir atlet-atlet yang melatih diri itu artinya dia melatih kecerdasan bodily kinestetiknya dengan sangat baik, sehingga saat dia si anak dengan kecerdasan bodily kinestetik itu dipertemukan dengan kecerdasan logika matematik atau kecerdasan musik ya, harus memahami musik atau harus memahami peta Google Map gitu ya, itu agak kesulitan gitu. Tapi ada juga anak-anak yang cerdas di dalam musik, misalkan Beethoven gitu ya, atau mungkin Bell gitu ya. Nah itu bagus di dalam musiknya, tapi bisa jadi di dalam matematiknya kurang bagus, di dalam body kinestetiknya kurang bagus, dalam diajak senam main bola itu agak kesulitan ya. Kemudian ada juga spasial. Nah, anak-anak yang dengan kecerdasan spasialnya bagus, dia bisa memahami Google Map itu dengan bagus, memahami peta itu dengan bagus. Anak-anak dengan spasial bagus, maka dia bisa memahami kalau misal ke mall Tunjungan itu dia tahu pintu keluarnya di mana, parkir motornya di mana gitu ya, masuk dari mana dan harus keluar kemana. Nah, itu kalau anak-anak dengan kecerdasan spasialnya bagus, able to manipulate 3-dimensional space. Jadi di otaknya itu ada ruangan 3 dimensi gitu. Jadi peta yang 2 dimensi itu bisa dimanipulasi jadi 3 dimensi di dalam kepalanya, bahkan mungkin jadi 4 dimensi kalau misal anak-anak dengan kecerdasan spasial yang bagus. Utara, selatan, timur, barat itu bisa digambarkan dengan bagus. Di mana timur, mana barat itu bisa terbayang dengan baik gitu ya. Nah, kemudian anak-anak dengan naturalistik yang tinggi, dia able to distinguish feature in nature. Ya, jadi dia bisa membedakan ciri-ciri yang ada di alam itu seperti apa. Dia bisa membedakan mana tanaman dan mana hewan. Itu sih gampang ya. Jadi dia bisa membedakan. Nah, anak-anak yang seperti ini, misalkan dia kerja di National Geographic, itu cocok sekali gitu. Jadi dia bisa membedakan, wah, ciri-ciri alam, dia senang dengan alam, dia senang dengan
melihat ciri-ciri tumbuhan gitu, melihat ciri-ciri hewan, dan dia bisa membedakan mana yang hewan menyusui, mana yang hewan dengan apa secara alami gitu, dengan cara ngelihat kelucuannya, sehingga dia cerdas gitu secara naturalistik ya. Kemudian berikutnya adalah kecerdasan interpersonal, able to interact well with others ya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan orang lain dengan sangat baik gitu ya. Itu adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal, able to recognize and apply one thoughts, feelings, and interest. Jadi dia bisa memahami dirinya sendiri dengan baik. Dengan pemahaman akan dirinya sendiri itu dengan baik, maka dia bisa menerapkan untuk bisa memahami orang lain itu dengan baik, tapi tidak bisa memahami perkataan. Nah, jadi untuk bisa memahami dirinya sendiri itu dengan baik, bagaimana karakter emosinya, bagaimana karakter dirinya sendiri gitu, itu bisa memahami. Mengendalikan emosinya dengan baik, nah itu adalah kecerdasan intrapersonal ya. Kalau kecerdasan interpersonal, empati. Nah, empati, dia bisa memahami emosi orang lain itu dengan baik. Nah, gimana dia orang lain itu marah dan harus bersikap apa, gimana orang lain itu sedih dan harus bersikap apa. Nah, beda dengan intrapersonal. Kalau intrapersonal itu hanya memahami dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang untuk memahami orang lain dan bagaimana harus bersikap itu agak kesulitan, ya. Dan kemudian kecerdasan linguistik. Nah, ini anak-anak ekstrovert mungkin miliki ya. Artinya dia lebih able to speak and write well. Jadi kemampuan untuk express themselves gitu lewat kata-kata gitu ya, lewat tulisan itu dimiliki oleh anak-anak dengan kecerdasan linguistik ya. Ada belakangan ada informasi, ada info-info berita bahwa bayi usia 6 bulan itu bisa ngomong, mungkin dia memiliki kecerdasan linguistik yang baik gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah existential intelligence ya. Jadi kecerdasan eksistensial, able to reflect on abstract ideas. Jadi ide-ide ketuhanan, sesuatu yang abstrak itu dia bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, ini masing-masing bukan berarti anak-anak yang logical matematiknya tinggi berarti yang lainnya nol, enggak ya. Jadi masing-masing punya perbandingan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya anak-anak yang dominan logika matematik, bisa jadi kecerdasan keduanya itu adalah musikal, itu bisa jadi. Karena ada juga anak-anak yang orang-orang yang memang dia memiliki banyak kecerdasan gitu ya. Jadi seperti tokoh-tokoh ilmuwan muslim zaman dulu gitu ya, kayak banyak dia memiliki banyak kecerdasan. Jadi ada yang logika matematiknya tinggi, ada yang naturalistiknya tinggi. Orang yang naturalistiknya tinggi itu cocok banget untuk jadi dokter. Tapi dokter itu bukan hanya naturalistiknya tinggi aja, tapi dia logika matematiknya pun harus tinggi juga gitu. Selain itu, body kinestetiknya pun harus tinggi untuk dokter bedah gitu ya. Selain itu, untuk bisa memahami hasil ronsen gitu ya, dia harus memahami spasial. Spasialnya pun harus tinggi. Jadi tidak berarti logika matematiknya tinggi, yang lainnya itu rendah. Tapi bisa jadi ada porsi-porsi tersendiri dari kecerdasan-kecerdasan yang lain. Oke, mungkin demikian pemaparan dari variasi individual ya, dari sisi kepribadian dan juga dari sisi intelligence. Jadi begitu banyak kepribadian yang mungkin bisa diangkat. Tapi hanya dibatasi oleh beberapa saja kepribadian yang kita angkat, dan juga kecerdasan yang bisa kita angkat juga hanya dari multiple intelligence, tapi tidak semua kita angkat kecerdasan ya, karena akan sangat banyak menghabiskan waktu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan komentar, dan jika ada komentar di mana saja kayaknya ya, bisa nanti di YouTube-nya, bisa juga di lewat PJ atau di grup kelasnya kita masing-masing. Oke, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.